Semuanya diyakini dari Allah dan harus kita yakini betul-betul amalia yang kita kerjakan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa berjalan apapun fasilitasnya menuju Masjid Al-Jabar ini, yakini itu minallah dan yakini itu takdir Allah. Yakini bahwa saya mendengarkan kultum pada malam hari ini pun itu minallah, tidak lain dan tidak bukan. Maka baru dimunculkan dalam hati kita, oh iya, kalau ini semuanya minallah, maka aku ini hanyalah apa? Tidak bisa berbuat apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata-kata kutiba dalam surat Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah yang bunyinya kutiba alaikumusiyam, makna kutiba di sini adalah apa? Tercatat yang bisa melaksanakan puasa diberikan oleh Allah itu ya sudah kutiba, sudah di-listing oleh Allah. Bahkan sama juga orang yang tidak bisa melaksanakan puasa pun itu sudah di-listing oleh Allah. Baik itu karena sakit atau mungkin karena sengaja tidak melaksanakan puasa karena memang dia itu merupakan menjalankan amalia-amalia maksiat dalam dirinya. Maka makna kutiba di sini memang secara hukum ulama mengatakan al-furiḍah, diwajibkan. Namun terlebih menelisik makna kata-kata kutiba. Mengapa menggunakan kata kutiba? Karena orang yang ditakdirkan bisa berpuasa di bulan Ramadan ini sudah tercatat oleh Allah. Dan ini perlu kita syukuri. Ini makna bahwa sebelum menuju lillah ada kata-kata minallah. Dan setiap apa yang diberikan oleh Allah menjadi amal kita perlu kita syukuri dan perlu kita hayati dalam kehidupan kita agar bertambah amalia-amalia kita dalam kebaikan. Karena sekali orang melaksanakan perbuatan ibadah, maka insya Allah akan dibukakan pintu-pintu ibadah berikutnya. Namun sebaliknya, ketika orang berani saja melaksanakan satu kali bermaksiat, maka Allah akan membukakan juga pintu-pintu maksiat berikutnya. Maka tidak jarang kalau orang sudah berbuat maksiat sekali, maka susah sekali diingatkan. Karena apa? Karena memang satu maksiat akan membuka pintu maksiat berikutnya. Yang kedua, untuk menuju lillahi ta'ala, kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita perbuat, segala apa yang kita ucapkan, itu adalah ilallah, menuju Allah. Bahkan pekerjaan yang kita kerjakan pun, apapun profesi kita, itu semuanya menuju Allah. Maka yakinilah, bukan menuju masjid bangunan Al-Jabar yang megah ini, tapi semata-mata karena perintah Allah dan menuju Allah. Maka teringat sejarah Rabi'atul Adawiyah, seorang wali perempuan. Ketika beliau melaksanakan perjalanan haji menuju Makkah wal Madinah, tiba-tiba onta di tengah jalan, onta yang dia kendarai dan onta yang dipakai untuk membawa perbekalan beliau itu tiba-tiba mati di tengah jalan. Maka Rabi'atul Adawiyah berkata ketika munajatnya dengan berkata bagaimana? Beliau mengatakan, ya Allah, aku tidak menuju bangunan Ka'bah 4 persegi itu. Aku tidak menuju Masjid Nabawi, tapi aku menuju perintah-Mu ya Allah. Maka sebenarnya apa? Kita menuju Masjid Al-Jabar ini bukan karena melihat bangunannya saja yang megah, bukan karena pengen, apalagi sekedar pengen selfie, apalagi pengen apapun, tapi lebih dari itu kita yakinkan dalam hati kita ilallah, menuju Allah. Maka kalau sudah ada minallah dan ilallah ini, kita kunci dalam hati kita, amaliyah kita ini bukan karena siapa, tapi dari Allah dan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para sekalian, sangat kita perlu syukuri. Dan yang ketiga, sebelum menuju lillahi ta'ala, maka yang ketiga adalah fillah. Apa makna fillah? Segala apa yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, semuanya dimonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, ketika kita beramal apapun, maka kita yakin dilihat dan dimonitor oleh Allah. Yang krunya Allah lebih dari kru yang ada di dunia.
Kalau kita punya suatu, katakanlah contoh, pengurus DKM masjid ini memiliki kru yang banyak, di antaranya security, di antaranya macam-macam, itu semuanya kru. Tapi krunya Allah lebih banyak, malaikatnya Allah lebih banyak. Apapun yang kita kerjakan tidak terlepas dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makna fillah ini masuk dalam kata ihsan. Penguatnya ihsan itu ada 3. Satu muraqabah, yang kedua adalah musyahadah, yang ketiga adalah ma'rifah. Semakin tinggi pengetahuan orang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segi keagungannya, maka semakin dia itu terpuruk dalam melaksanakan ibadah, sehingga selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini makna ihsan sebenarnya. Kalau kita tidak melihat Allah, maka yakinlah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minallah ilallah fillah. Dan yang keempat adalah billah. Segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita perbuat, billah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dari rumah bisa berjalan menuju Masjid Al-Jabbar. Kita dari rumah bisa melaksanakan apapun yang kita inginkan, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ada korelasinya dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa di situ menggunakan huruf ba? Bismillah. Karena segala apapun yang kita kerjakan harus menyebut nama Allah, dan itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok tidak menggunakan Bismillah, atau tidak menggunakan ilasmillah, atau tidak menggunakan Bismillah, tapi menggunakan Bismillah huruf ba? Karena apa? Bimakana wa biyakunu mayakun. Bimakana wa biyakunu mayakun. Dengan binya Allah, apapun terjadi, apapun terlaksana. Dan ini para sekalian, kita tidak punya kekuatan, ya. Kita seperti wayang, usik malik nate ku dalang. Dalangnya siapa? Allah. Maka dalam pewayangan itu dalang. Dalang itu bahasa Arab, artinya apa? Yang menunjukkan. Artinya apa? Dalang. Dalang yang hidup di dalam dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalla yadullu dalang. Ini para sekalian, maka dimonitor oleh Allah, sehingga kita kalau melakukan perbuatan apapun, ingat kita dilihat Allah. Sehingga tak satu pun CCTV yang bisa kita tutupi dari CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, minallah ilallah billah fillah billah. Yang 5 adalah ma'allah. Apa maknanya ma'allah? Setiap hari, setiap saat, setiap detik kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ciri-cirinya Allah selalu bersama kita? Apabila kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Setiap orang yang melaksanakan ibadah dengan penuh kesabaran, itu tandanya ibadahnya disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri-ciri orang yang bersama Allah apalagi? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang takut padanya dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka ending daripada puasa la'allakum tattaqun, ciri-ciri orang yang akan mendapat derajat puasanya bersama Allah, tandanya dia itu nanti menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Takwa dalam arti tidak hanya mengatakan takut saja, akan tapi disertai dengan amaliyahnya. Harapannya pada Allah. Apa itu harapan? Kalau harapan itu disertai dengan amal. Kalau tidak disertai dengan amal, namanya lamunan. Ar-raja'u ma qaranahul amalu wa illa hiyal umniyah. Harapan itu bersama dengan amalnya. Wa illa hiyal umniyah. Kalau tidak, itu merupakan lamunan belaka. Dan yang selanjutnya, setelah ma'allah ada alallah. Segala apa yang kita kerjakan adalah under pressure Allah, takdir Allah. Dan takdir Allah itu mutlak bagi kita, khairihi wa syarrihi min Allah. Maka apakah perang sekarang Iran dengan Amerika Israel itu bukan takdir Allah? Takdir Allah. Dan itu pasti ada
manfaat, walaupun secara kasat mata dilihat kita itu ada banyak kerusakan. Tapi kalau kita sudah zikrullah, mengingat Allah terus, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana faqina adzabannar. Ciri-ciri orang yang cerdas selalu melihat kejadian apapun diawali dengan berzikir. Setelah berzikir lalu berpikir, wa yatafakkarun. Setelah berpikir dia akan berkata, zikir dulu baru berpikir, lalu dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana faqina adzabannar. Wahai Allah, tidak semua apapun yang kau ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Kita mengatakan sia-sia, mengatakan banyak kerusakan karena pikiran kita tidak mampu menembus apa yang dikatakan takdir Allah. Tapi takdir Allah itu mutlak baiknya, khairihi wa syarrihi. Karena apa? Sebenarnya itu apa yang dikerjakan kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah minallah, ilallah, alallah, fillah, ma'allah, billah, alallah, baru terakhir kali itu kita ngomong lillahi ta'ala. Jadi kata-kata lillahi ta'ala itu ending terakhir. Kadang orang ngomong lillahi ta'ala tapi nggak mengetahui proses yang tadi. Maka apa? Kadang ada pamernya, kadang ada riaknya, kadang ada merasa paling benernya, kadang merasa paling berkuasa, merasa paling. Padahal merasa paling itu adalah penyakitnya iblis, laknatullah alaih. Iblis ketika dikeluarkan oleh Allah itu karena merasa paling. Jadi kalau ada orang selalu merasa paling, itu lagi saingan sama iblis. Hati-hati ya. Ini bahaya ya. Maka puasa ini bertujuan la'allakum tattaqun, dari mulai minallah sampai alallah sampai lillahi ta'ala dikunci semuanya. Sehingga apa? Puasa kita betul-betul lurus ya. Puasanya bukan puasa balas dendam, ya, makan yang biasa ya. Bukan karena puasa lapar kemudian makannya tidak makan saja, buka sahur ya tetap ada banyak. Padahal dalam kitab Jawahirul Bukhari di syarahnya itu hikmah diantaranya ya kita mengurangi biasa makan banyak jadi sedikit. Karena apa? Lapar itu diantaranya itu di antara manfaat fisik ada juga manfaat rohani ya. Nah, la'allakum tattaqun di antaranya bukan manfaat fisik tapi manfaat rohani. Dan rohani itu lebih dominan yang akan menjadikan pribadi itu berbuat dengan sebaik-baiknya.